Terima kasih masih bersama Fakta 62 Weekend. Pemirsa, mengisi weekend bisa dengan berbagai alternatif kegiatan yang menyehatkan namun juga tetap menyenangkan. Buat kaum hawa, dengan jadi putri duyung bisa jadi salah satunya. Bahkan ada sekolahnya. Nah, Sekolah Mermaid sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Selamat menikmati akhir pekan, jangan lupa rehat dan sehat jiwa dan raga. Sampai jumpa besok, bye-bye. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the Ciwi-ciwi, ngelihatnya aja, udah berasa nggak nih cantiknya, segernya, juga asik dan sehatnya. Akhir pekan ini, yuk ikutan weekendan sembari wujudkan imajinasi dan buat sebagian mungkin impian jadi putri duyung alias mermaid. Nah, ini aku udah cantik, dandan kayak gini ala-ala mermaid. Pokoknya ini aku udah cantik kayak mermaid kan ya, Kak ya? Udah benar. Nah, di sini tenang aja. Ini bagi yang pemula nih kayak aku, di sini coachnya ini nantinya kita akan dilatih teori dan juga skill prakteknya. Dan kali ini kita mau latihan, udah siap latihan mermaid? Siap! Yang penasaran dan akhirnya sudah coba nggak bisa dibilang sedikit jumlahnya. Dan nggak sedikit juga yang menjadikan latihan ini rutinitas sebagai olahraga, hobi, bahkan profesional. Jadi ini sekolah putri duyung. Buat yang pemula banget, pastinya akan disampaikan dulu teori-teorinya. Mulai seputar putri duyung itu apa dan bagaimana mewujudkannya, gambaran seperti apa latihannya, sampai juga aksesoris dan perlengkapannya. Tampak gemulai tapi jangan salah, mermaid butuh kekuatan, sekaligus latihan pernafasan serta otot dan badan. Terlebih akan berenang bahkan menyelam menggunakan kostum khusus seperti ini. Kostumnya ini ketat melekat tapi sekaligus lentur. Juga bisa memberikan efek menawan saat nantinya digunakan. Buat belajar jadi putri duyung, kolamnya minimal 1,5 meter, harus cukup dalam. Juga cukup luas buat leluasa melatih berbagai manuver dan gerakan. Terlihatnya cantik senantiasa ya, meluncur, meliuk, dan melakukan berbagai gerakan. Tapi sungguh, ini jauh dari mudah. Sekali lagi, nafas, konsentrasi, sampai kekuatan otot mutlak diperlukan. Dan pastinya akan sekaligus terlatih. Makanya jadi mermaid menyenangkan, menyegarkan, sekaligus menyehatkan. Akhirnya aku udah cobain jadi mermaid di dalam. Dan ini nih, menurut aku ya, ini kan sirip ekor ikannya ini kan berat ya kalau di darat. Tapi kalau di dalam ternyata ini membantu kita untuk berenang. Dan tadi aku awalnya memang deg-degan banget. Tapi tipsnya sebenarnya kuncinya harus percaya sama coachnya dan kitanya percaya diri. Terus di dalamnya relax, jadi kita berenangnya bisa enjoy. Yuk, aku mau cobain lagi ah. Bukan hanya dewasa, anak-anak minimal 5 tahun boleh ikut sekolah ini. Untuk para mermaid cilik pemula akan ekstra pula pendampingannya. Dan ternyata ada banyak alasan para upik ini tertarik jadi mermaid. Good. Udah dandan cantik kayak gitu, mau ngapain sih di sini, Toi? Mau show. Mau show? Iya, Show-nya di sini sama siapa aja? sama Miss Via, sama Kak Afil, sama semuanya. Kenapa Toi mau jadi mermaid? Karena seru. Apa gaya yang paling favorit? Back roll, somersault, dan dolphin. Tidak ketinggalan ada pula banyak latar belakang. Para hawa ini ikutan belajar jadi putri duyung.
Oke, jadi dulu dari pas kecil saya udah sering nonton Disney yang ada perairan gitu, renang-renang. Nah, dari situ saya suka renang. Sebenarnya mermaid itu kayak renang ya. Jadi juga bisa melatih paru-paru dan otot perut juga. Dan personally, saya karena kena asma jadi harus renang gitu. Dan setelah renang jadi mermaid juga, asmanya saya menghilang. Sebagai seorang mermaid sekarang, keuntungannya itu kita bisa lebih mengekspresikan bagaimana perasaan kita, kayak kita perasaan senang, sedih, kecewa, semua itu bisa diekspresikan lewat gerakan-gerakan kita di dalam underwater. Untuk tubuh sendiri itu pastinya sehat banget karena kita exercise itu minimal 2 jam setiap kita latihannya. Pasti badannya lebih lentur. Terus kan di sini kita ngelatih nahan nafas juga ya kalau mermaid ya. Nah, dan nahan nafas itu juga ngelatih part of kesabaran kita juga. Gitu. Jadi ya lebih sabar. Semakin kita sabar, semakin nafasnya bisa panjang, semakin dia geraknya bisa lebih cantik, lebih flowy. Menikmati aja lah di air tuh, menikmati kita. Sekolahnya pun tentu tidak sembarangan. Di sejumlah negara sudah dikenal sebagai seni gerak tersendiri. Nah, gerak hingga keamanan dan keselamatannya berstandar dan berlisensi internasional. Keuntungannya, yang pertama mermaid itu sekarang kan sudah ada profesional, jadi sudah ada pekerjaannya. Yang pertama kita juga, apalagi kalau sudah jadi mermaid kan sudah ada lancar di air. Itu kalau kita terjadi sesuatu yang kayak emergency atau apa-apa, setidaknya kan kita bisa menyelamatkan diri kita di dalam air. Dan sekarang ini kan ada banyak juga job underwater, kayak semacam model underwater. Jadi kalau misalkan model di atas kan di darat udah biasa ya, tapi untuk model yang di bawah air itu belum ada banyak. Jadi bagi mermaid-mermaid yang sekarang kita tekuni itu bisa menjadi keuntungan lahan pekerjaan yang baru. Penasaran dengan Sekolah Putri Duyung Indonesia? Latihannya diantaranya di sini di Stadion Akuatik GBK Jakarta. Biayanya mulai 2,3 juta rupiah per rangkaian terdiri 3 sesi latihan. Husnul Khotimah, Agung Maulana melaporkan.